Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat, mahasiswa Universitas Maragotul Toli, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, dengan NIM D23040030. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa poin terkait tugas mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan dari dosen pengampu Hairul Ummah. Poin pertama yakni pengertian uji coba instrumen, kemudian kedua pengertian uji validitas, kemudian ketiga validitas konstruk, kemudian keempat validitas konten, kemudian kelima validitas eksternal, kemudian keenam validitas item soal, kemudian ketujuh uji reliabilitas, kedua pengertian uji validitas, kemudian ketiga validitas konstruk, keempat validitas konten, kelima validitas eksternal, keenam validitas item soal, ketujuh uji reliabilitas, kemudian kedelapan pengertian aplikasi GSpace-AI, kemudian kesembilan langkah-langkah penggunaan aplikasi GSpace-AI. Baik, untuk yang pertama yakni pengertian uji coba instrumen. Uji coba instrumen adalah proses untuk menguji apakah alat ukur instrumen tersebut yang digunakan sudah layak dan tepat sebelum digunakan dalam penelitian. Tujuannya adalah untuk mengetahui validitas dan reliabilitas instrumen tersebut. Adapun pentingnya uji coba instrumen ini, yakni yang pertama, uji coba instrumen membantu meningkatkan kualitas data pendidikan. Adapun pentingnya uji coba instrumen ini, poin pertama yakni uji coba instrumen membantu meningkatkan kualitas data penelitian. Adapun pentingnya uji coba instrumen ini, yang pertama yakni uji coba instrumen membantu meningkatkan kualitas data penelitian. Yang kedua, dengan melakukan uji coba, penelitian dapat meminimalkan kesalahan dan bias dalam pengumpulan data. Yang ketiga, hasil uji coba memberikan keyakinan bahwa instrumen yang digunakan benar-benar efektif dalam mengukur variabel penelitian. Dengan demikian, uji coba instrumen adalah langkah krusial. Adapun pentingnya uji coba instrumen, yang pertama, uji coba instrumen membantu meningkatkan kualitas data penelitian. Dengan melakukan uji coba, penelitian dapat meminimalkan kesalahan dan bias dalam pengumpulan data. Kemudian yang kedua yakni hasil uji coba memberikan keyakinan bahwa instrumen variabel penelitian. Kemudian pentingnya uji coba instrumen ini yakni yang pertama, uji coba instrumen membantu meningkatkan kualitas data penelitian. Yang kedua, dengan melakukan uji coba, peneliti dapat meminimalkan kesalahan dan bias dalam pengumpulan data. Kemudian pentingnya uji coba instrumen ini, yang pertama, uji coba instrumen membantu meningkatkan kualitas data penelitian. Yang kedua, dengan melakukan uji coba, peneliti dapat. Kemudian pentingnya uji coba instrumen ini, yang pertama, uji coba instrumen membantu meningkatkan kualitas data penelitian. Yang kedua, dengan melakukan uji coba, peneliti dapat meminimalkan kesalahan dan bias dalam pengumpulan data. Kemudian yang ketiga, hasil uji coba memberikan keyakinan bahwa instrumen yang digunakan benar-benar efektif dalam mengukur variabel penelitian. Dengan demikian, uji coba instrumen ini adalah langkah krusial untuk memastikan bahwa instrumen penelitian yang digunakan menghasilkan data yang akurat dan dapat diandalkan. Kemudian poin yang kedua yakni pengertian uji validitas. Uji validitas adalah proses untuk mengukur apakah instrumen benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas menunjukkan tingkat ketepatan suatu instrumen. Adapun tujuan utamanya yakni memastikan bahwa instrumen penelitian akurat dan tepat dalam mengukur konsep yang diteliti. Kemudian menghindari kesalahan dalam penafsiran hasil penelitian akibat instrumen yang tidak valid. Kemudian jenis-jenis validitas konten. Sejauh mana isi instrumen mencakup sebuah aspek dari konsep yang ingin diukur. Kemudian kedua, dinilai oleh para ahli di bidang yang relevan. Adapun tujuan utamanya yakni
Pertama, memastikan bahwa instrumen penelitian akurat dan tepat dalam mengukur konsep yang diteliti. Kemudian menghindari kesalahan dalam penafsiran hasil penelitian akibat instrumen yang tidak valid. Adapun jenis-jenis validitas, yang pertama validitas konten, kedua validitas konstruk, ketiga validitas kriteria. Pentingnya uji validitas. Yang pertama, meningkatkan kualitas data penelitian, memastikan bahwa hasil penelitian dapat dipercaya dan diandalkan. Kemudian mendukung generalisasi hasil penelitian ke populasi yang lebih luas. Secara singkat, uji validitas adalah langkah krusial untuk memastikan bahwa instrumen penelitian yang digunakan benar-benar efektif dan akurat dalam mengukur variabel yang diteliti. Kemudian poin ketiga yakni validitas konstruk. Mengukur sejauh mana instrumen mewakili konsep atau konstruk yang ingin diukur. Misalnya soal tentang kemampuan berpikir kritis harus mengandung unsur-unsur berpikir kritis, bukan hafalan. Pentingnya validitas konstruk. Yang pertama, dalam penelitian ilmu sosial dan perilaku banyak konsep yang tidak dapat diukur secara langsung. Tentunya validitas konstruk ini memastikan bahwa instrumen yang digunakan dapat mengukur konsep-konsep abstrak ini dengan tepat. Kemudian validitas konstruk yang penting untuk membangun dasar teoritis yang kuat bagi penelitian. Ini membantu peneliti untuk membuat kesimpulan yang akurat tentang hubungan antara konstruk-konstruk yang diteliti. Secara sederhana, validitas konstruk memastikan bahwa ketika Anda mengukur suatu yang abstrak seperti kecemasan, instrumen Anda benar-benar mengukur kecemasan dan bukan sesuatu yang lain seperti stres atau Kemudian poin yang keempat yakni tentang validitas konten. Menilai sejauh mana isi dari instrumen mencangkup sebuah aspek yang ingin diukur. Biasanya dilakukan melalui pendapat ahli, expert judgment. Pentingnya dalam pengembangan instrumen. Yang pertama, validitas konten tentunya sangat penting dalam pengembangan instrumen, apalagi terutama dalam bidang pendidikan dan psikologi. Kemudian yang kedua, instrumen yang memiliki validitas konten tinggi akan menghasilkan data yang lebih akurat dan dapat diandalkan. Secara singkat, tentunya validitas konten ini adalah tentang memastikan bahwa instrumen penelitian benar-benar mengukur semua aspek dari apa yang seharusnya diukur. Kemudian poin yang kelima yakni tentang validitas eksternal. Validitas eksternal adalah sejauh mana hasil penelitian dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada populasi atau situasi lain di luar konteks penelitian yang spesifik. Dengan kata lain, validitas eksternal menjawab pertanyaan, apakah temuan penelitian ini dapat diterapkan pada orang, tempat, atau waktu yang berbeda. Pentingnya validitas eksternal antara lain. Yang pertama, validitas eksternal sangat penting untuk penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan temuan yang dapat diterapkan secara luas. Kemudian yang kedua, dalam bidang seperti psikologi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat, validitas eksternal sangat penting untuk pengembangan kebijakan dan praktik yang efektif. Secara singkat, validitas eksternal memastikan bahwa hasil penelitian tidak hanya berlaku dalam kondisi penelitian yang spesifik, tetapi juga relevan dan dapat diterapkan dalam konteks yang lebih luas. Kemudian yang keenam, yakni validitas item soal, adalah sejauh mana setiap butir soal dalam suatu tes atau instrumen pengukuran benar-benar mengukur aspek yang ingin diukur. Dengan kata lain, validitas item soal menunjukkan seberapa baik setiap soal berkontribusi terhadap pengukuran keseluruhan dari konstruk atau variabel yang diteliti. Pentingnya dalam pengembangan tes. Yang pertama, validitas item soal sangat penting dalam pengembangan tes yang berkualitas. Kemudian yang kedua, dengan menganalisis validitas item soal, pengembangan tes dapat mengidentifikasi dan memperbaiki soal-soal yang kurang dalam pengembangan tes. Yang pertama, validitas item soal sangat penting dalam pengembangan tes yang berkualitas. Kemudian yang kedua, dengan menganalisis validitas item soal, pengembangan tes. Dengan menganalisis validitas item soal, pengembangan tes dapat mengidentifikasi dan memperbaiki soal-soal yang kurang baik. Secara singkat, validitas item soal memastikan bahwa setiap butir soal dalam tes memiliki kontribusi yang signifikan dan relevan dalam mengukur konstruk yang diteliti.
Poin yang ketujuh ya ini uji reliabilitas. Nah. Kemudian yang ketujuh ya ini tentang uji reliabilitas, yang mana mengukur sejauh mana instrumen memberikan hasil yang konsisten bila digunakan berulang-ulang. Kemudian instrumen yang reliable berarti stabil dan dapat dipercaya. Teknik umum yakni alpha Cronbach, spill health, test, retest. Kemudian yang kedelapan yakni pengertian aplikasi GSpace-AI. SpaceAI adalah aplikasi berbasis AI yang digunakan untuk membantu. Kemudian yang ke-8 ini pengertian aplikasi GSpaceAI. SpaceAI adalah aplikasi berbasis AI yang digunakan untuk membantu memahami artikel ilmiah, PDF atau jurnal dengan cepat. Fitur utamanya adalah ASK PDF yang memungkinkan pengguna mengajukan pertanyaan tentang isi artikel. Yang ke-9 yakni tentang langkah-langkah penggunaan aplikasi SpaceAI. Yang pertama, buka situs SpaceAI.com, kemudian pilih fitur ASK PDF, kemudian 3, unggah file PDF yang ingin dianalisis, kemudian keempat, ketik pertanyaan di kolom chat, kemudian kelima, AI akan memberikan jawaban berdasarkan isi PDF tersebut. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.